Aspek finansial mencakup semua hal terkait dengan uang dan keuangan dalam konteks seperti perusahaan, proyek, individu, atau lembaga. Ini melibatkan manajemen dan analisis uang, termasuk pendapatan, pengeluaran, investasi, dan sumber daya keuangan lainnya. Aspek finansial dapat mencakup laporan keuangan, anggaran, perencanaan keuangan, analisis investasi, dan manajemen risiko keuangan. Keberhasilan entitas yang sering tergantung pada kemampuannya dalam mengelola aspek finansial dengan baik. Aspek finansial bagi perusahaan memiliki tujuan utama dalam mengelola keuangan, mengoptimalkan profitabilitas, dan memenuhi kewajiban. Manfaatnya terletak pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, peningkatan transparansi keuangan, dan bantuan dalam perencanaan keuangan. Kegunaannya mencakup manajemen risiko, pengendalian biaya, dan penilaian kinerja yang secara keseluruhan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan, meningkatkan nilai, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai input dan output dari aspek finansial. Yang pertama ada input, yaitu berupa data keuangan, laporan keuangan, transaksi bisnis, informasi perpajakan, dan data ekonomi. Kemudian ada outputnya, yaitu laporan keuangan, anggaran, analisis keuangan, proyeksi keuangan, dan kebijakan keuangan. Selanjutnya yaitu definisi dari analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai potensi keuntungan dan risiko dari suatu investasi sebelum keputusan investasi diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan membahas tentang poin 5, yaitu apa saja perhitungan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis kelayakan investasi. Yang pertama itu adalah NPV atau Net Present Value. Net Present Value di sini itu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, yang kedua adalah IRR atau Internal Rate of Return, yaitu menghitung tingkat pengembalian internal investasi. Yang ketiga ada payback period atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Yang keempat itu ada BC ratio atau benefit cost ratio, yaitu perbandingan antara manfaat dan biaya investasi. Dan yang terakhir itu adalah sensitivitas dan risiko, menganalisis bagaimana perubahan wujud variabel dapat mempengaruhi hasil investasi. Terima kasih. Bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak? Nah, jadi ada beberapa kriteria untuk menilai kelayakan investasi perusahaan. Nah, salah satunya itu memastikan bahwa nilai NPV-nya itu positif. Nah, jika hasil analisis itu menunjukkan tidak sesuai kriteria perusahaan atau tidak sesuai dengan strategi perusahaan, maka dianggap layak. Tapi misalkan jika perusahaan tersebut jika tidak nih, mungkin perlu ada penyesuaian atau pertimbangan ulang mengenai investasi tersebut.